sallallahu alaihi wasallam, karena dengan keduanya lah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, pada malam hari ini kita masih membaca kitab Riyadhus Shalihin dan masih di bab wujub ta'ah waliyul amr atau walatil amr, kewajiban taat kepada pemerintah. Dan sekarang kita membaca hadis yang ke-665. Tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala. Hadits 665 wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamati wa la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu wa man mata wa huwa mubaridun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyatan. Naam. Hadis yang ke-665 ini masih dari sahabat sebelumnya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pernah kita bahas di pertemuan yang lalu siapa beliau. Beliau adalah Abdullah bin Umar, anak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini adalah di antara sahabat yang masuk Islam masih muda belia, bahkan juga lahir di masa-masa nubuwat, di masa-masa kenabian, dan beliau juga ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tegaknya kalimatullah, untuk menegakkan kalimatut tauhid, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika para perawi hadis mereka mengatakan aku mendengar, itu artinya bahwasannya sanadnya itu sangat bertemu dengan orang yang didengarnya. Kenapa mendengar? Bukan lagi mengatakan katanya pernah dengar atau dikatakan, itu masih lemah riwayatnya. Tetapi kalau orang mengatakan aku mendengar langsung, maka itu artinya hadisnya sangat kuat sekali. Termasuk hadis yang kita baca ini. Aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yawmal qiyamati wa la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bait'atun mata mitatan jahiliyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang tidak mau taat, berlepas diri dari mentaati pemerintah, dari mentaati penguasa, enggak mau taat apapun perintahnya, kata dia enggak mau taat. Ingat apa kaidahnya kemarin? Selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya wajib mentaatinya. Nah, orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia enggak mau taat. Dia enggak mau taat. Apa balasannya? Laqiyallah yaumal qiyamati wala hujjata lak. Nanti dia akan bertemu dengan Allah di mana dia tidak punya hujjah sama sekali. Dia tidak punya hujjah sama sekali. Kemudian waman mata, dan barang siapa ketika dia meninggal dan tidak ada di pundaknya itu, artinya dia tidak pernah punya pemimpin. Dia merasa tidak pernah punya pemimpin di dunia ini. Artinya dia hidup sendirian, nggak tahu hidup di mana dia. Dia merasa dirinya dia tidak pernah merasa punya pemimpin. Kata Nabi, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati
seperti orang yang mati di zaman jahiliyah. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas sejelas-jelasnya insyaallah. Riwayat yang lainnya, ya, jadi Al-Imam Muslim ini punya dua riwayat, punya dua redaksi, punya dua riwayat. Kata Al-Imam Nawawi ini mengatakan menukil dua riwayat ini. Riwayat yang lainnya, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah. Barang siapa yang meninggal dunia, kemudian dia berpisah dari jamaah, itu artinya barisan kaum muslimin. Dia berpisah sendiri, punya kelompok sendiri, punya jamaah sendiri, bahkan dia menamakan jamaahnya jamaah yang punya pemimpin sendiri, bahkan punya presiden sendiri, punya khalifah sendiri, punya amir sendiri. Artinya dia sendiri, dia mufariqul jamaah, dia berbeda dengan barisan kaum muslimin. Apa kata Nabi? Fa innahu yamutu maitatan jahiliyah. Maka wafatnya itu, matinya itu seperti matinya orang jahiliyah. Apa maksudnya? Mari kita bahas satu persatu. Nabi SAW bersabda, itu man khala', barang siapa yang berlepas, artinya tidak mau berbaiat kepada pemimpin yang sah. Kata Al-Imam yang mensyarah Al-Aid Al-Hilali ketika beliau mensyarah kitab ini, beliau mengatakan apa? Di hadis ini yang kita baca tadi itu ada wujubu iltizami jama'atil muslimin wa mubaya'ati imamihim. Ada kewajiban selalu konsisten, konsekuensi di dalam kebersamaan bersama kaum muslimin. Apa maksudnya? Yaitu taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin yang sah, dan berbaiat kepada imam yang ada. Nah, dari ungkapan ini atau penggalan hadis ini, ada orang yang ingin memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Ada kelompok-kelompok yang ingin memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Ketika mereka mengatakan kita berbaiat, mereka mengatakan pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang seperti apa? Apakah yang sekarang? Ataukah kita harus angkat pemimpin yang baru? Ini pemahaman yang diselewengkan dari pemahaman yang sesungguhnya. Ingat, sebelum kita mencari pemimpin yang bagaimana, apa sih arti dari waliul amr? Apa definisi al-imamah di situ? Apa definisi al-khilafah atau khalifah? Apa definisi al-umara? Apa definisi yang dikatakan tadi ini sebagai wulatul amr? Maka definisi yang sahih adalah dia punya rakyat, kemudian punya tentara, punya polisi, punya perangkat-perangkat sebagai pelengkap sehingga dia bisa mampu berkuasa. Dia punya anggaran, dia punya segalanya. Itulah yang dikatakan sebagai pemimpin ketika dia punya perangkat yang lengkap. Namun ketika ada orang yang mengaku sebagai kami juga punya pemimpin, tapi nggak punya tentara, nggak punya senjata, nggak punya apa, itu namanya pemimpin yang hoak namanya. Pemimpin yang hoak. Dan juga harus punya daerah kekuasaan, punya daerah kekuasaan, bukan mencamplok daerah orang lain, bukan mencamplok daerah orang lain. Punya daerah kekuasaan, punya masyarakat, punya rakyat, punya segala macam perangkat-perangkat yang ada. Maka itulah pemimpin yang sah, dibaiat. Dan kita harus taat selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kewajiban kita harus wajib, harus dan wajib hukumnya. Kemudian hikmah yang kedua, kebalikannya, ketika ada orang yang tidak mau taat, bahkan berpisah. Di sini katakan man khala'al imama wa nakathal bai'ah faqad ata baban min al-kabair wa tashabbaha bi akhlaqi ahli jahiliyah. Barang siapa yang berlepas diri dari pemerintah, artinya dia mengatakan saya tidak punya presiden,
saya tidak punya kepala negara, saya punya sendiri kepala negara saya sendiri. Dikatakan dari hadis tadi itu, apa kata Nabi SAW? Maka dia sudah melaksanakan suatu maksiat yang sangat besar sekali. Dia telah bermaksiat. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Rasulullah SAW, dan dosanya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan yang kedua, lapis yang kedua, dia telah tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya pemimpin, mereka tidak merasa tidak punya pemimpin, sehingga hidupnya dalam hidup jahiliyah, atau seperti akhlaknya orang-orang jahiliyah. Maka Nabi mengatakan matan jahiliyah, maka matinya itu seperti orang yang mati dalam keadaan jahiliyah atau masa-masa jahiliyah. Kemudian arti yang berikutnya, yajibu 'alal ummati tansibu khalifatin yuqimuhum 'ala syar'illah. Kemudian kalau tadi rakyatnya, maka sekarang kepada umat ini, kewajiban kepada umat ini yaitu menunjuk pemimpin atau memilih pemimpin yang mana pemimpinnya itu siap untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, siap untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga pemimpin ini ketika menegakkan, mereka siap melaksanakannya. Kenapa permasalahannya itu kesiapan kita? Siap enggak ketika diterapkan hukum Allah, seperti hukum pancung, potong tangan bagi yang mencuri, kemudian hukum qisas bagi yang membunuh, dan yang lain. Siap tidak? Jangan hanya kita mengharapkan agar ditegakkan hukum Allah, tetapi masyarakatnya tidak siap. Maka harus ada keseimbangan di sini. Harus ada keseimbangan. Jangan sampai kita mengharapkan pemimpin yang paling beriman, yang paling bertakwa, akan tetapi masyarakatnya tidak siap. Bahkan mereka menentang pemimpinnya. Dan dalam Al-Quran sudah Allah contohkan pemimpin yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun rakyatnya tidak siap, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti ketika Allah menghancurkan Fir'aun. Allah tenggelamkan di lautan. Allah menggantikan pemimpin orang-orang Bani Israel itu dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah utus Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang Bani Israel. Dan ketika pemimpin mereka seorang nabi, bayangkan pemimpin mereka sebagai seorang nabi, orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa. Ketika Nabi Musa perintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata rakyatnya? Idhab anta wa rabbuka faqatil. Wahai Musa, katanya mereka enggak manggil Musa Nabi Musa lagi, wahai Musa katanya namanya. Wahai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu katanya untuk berjihad. Bayangkan, kurang apa? Pemimpinnya sebagai seorang nabi, orang paling bertakwa, namun ketika rakyatnya tidak siap, malah mereka menentang pemerintah. Makanya butuh keseimbangan di sini. Jadi kalau kita ingin mengharap pemimpin yang beriman, yang bertakwa, maka harus dari dasarnya, dari rakyatnya. Karena pemimpin lahir dari rakyatnya. Pemimpin yang saleh lahir dari rakyat yang saleh pula. Kebalikannya, pemimpin yang pendusta, dari mana datangnya? Rakyat yang pendusta pula. Makanya kalau kita mengharap pemimpin yang saleh, mari kita benahi diri kita masing-masing. Menjadi insan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau masing-masing dari kita ini membimbing diri kita untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lahirlah nantinya apa? Pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merujuk ke ayat yang sering kita baca, kalau kita ingin merubah nasib suatu kaum, apa kata Allah dalam firman-Nya?
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah siapa? Pemimpinnya, presidennya. Siapa yang dirubah? Mereka sendiri yang merubah. Allah tidak merintahkan untuk merubah pemimpinnya, tidak. Tapi siapa yang dirubah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kita yang harus merubah diri kita ini. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, berdakwah di Mekah berapa tahun? Belasan tahun lamanya. Kemudian di Madinah 10 tahun. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau sebelumnya itu Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Lahir dari bawah. Akidah yang kuat, iman yang kokoh. Maka muncullah iman seperti ini. Nah, kita ingin lahir pemimpin seperti mereka-mereka itu. Tapi rakyat seperti kita ini, pembohong, pendusta, penipu, semuanya. Maka lahir juga pemimpin yang seperti itu rakyatnya. Karena pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Pemimpin rakyatnya. Allah berfirman apa? Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah sunnah kami atau sunnatullah ketetapan kami menjadi pemimpin yang zalim. Karena apa? Lahir dari rakyat yang zalim pula. Kami menjadikan pemimpin yang zalim kepada rakyat yang zalim pula. Jadi lahirnya pemimpin yang zalim karena rakyatnya yang zalim. Jadi itu yang harus kita perhatikan bersama. Kalau kita ingin dihadirkan pemimpin yang baik, yang saleh, maka mari kita rubah diri kita agar kita menjadi insan yang beriman dan yang bertakwa. Akhirnya nanti Allah akan melahirkan dari kita ini pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang berikutnya. Hadits Siti bin Abi wa Siti wa Siti wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibatun rawahu al-Bukhari. Nah, hadis yang berikutnya masih mengenai kewajiban kita mentaati pemerintah. Hadis yang ke-666, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari penghuni atau penduduk Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik umurnya masih muda belia, sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun ketika Nabi berhijrah di Madinah. Kemudian ketika Nabi wafat, berapa usia beliau? Berapa usianya? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Dan Anas bin Malik ini meninggal ketika 80 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Anas bin Malik meninggal kapan? Setelah 80 tahun Nabi wafat. Berarti beliau berapa usianya? 103 tahun. 103 tahun lamanya. Sehingga beliau masih banyak waktu untuk menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang heran, sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini juga sebagai siapanya? Asistennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah." Kata beliau, dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpin kalian. Dengarkan dan taat. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun
ustumila alaikum abdun habasyiyun, yang walaupun pemimpin itu adalah seorang budak hamba sah dari Habasyah lagi. Dulu budak itu terkenal dengan, ya mohon maaf nih, hitamnya, ya mungkin ya buruk rupanya, kan biasa gitu. Ya kan begitu. Walaupun yang pemimpin itu seperti itu, seorang budak hamba saya, tapi kalau sudah sah jadi pemimpin, isma'u wa ti'u, kata Nabi, dengarkanlah dan taatlah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ka'anna rasahu zabibah, yang walaupun kepala itu seperti apa? Zabibah. Itu zabibah nggak tuh? Seperti biji anggur yang dikeringkan, hitam pekat kepalanya itu. Yang kelihatan hanya putihnya, hanya apa namanya? Hanya giginya saja. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu walaupun buruk rupanya, ketika sudah pemimpin, kewajiban kita harus apa? Harus mentaatinya, mendengar dan mentaatinya. Ini siapa perintahnya? Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tidak ada kaitannya dengan pro dan kontra, tidak. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan saking jeleknya ini seperti zabibah. Zabibah itu adalah anggur yang dikeringkan, itu kecil, hitam, kemudian rambutnya kebiru-biruan. Ya, saking hitamnya itu kebiru-biruan. Pernah nggak tuh lihat orang yang paling hitam banget? Belum ada di Indonesia ya. Di Afrika sangat banyak sekali. Saking hitamnya itu kelihatan biru-birunya. Itulah kondisi penting. Walaupun demikian, kita harus mentaatinya kalau dia sudah menjadi pemimpin. Isma'u wa ti'u. Itulah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kondisinya demikian, ketika perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita harus taat. Namun ketika bermaksiat, cukup dengan tidak mentaatinya. Ini yang sering kita bahas. Kemudian bagaimana kalau pemimpinnya itu berbuat zalim? Berbuat zalim. Nah, sama dengan ayat tadi, yahrumul khuruj 'ala sultan walau jara. Haram hukumnya hangkang atau keluar dari kepemimpinannya walaupun pemimpin yang zalim pula. Kenapa? Kalau menentang, bahkan mengkudeta misalnya, maka mudaratnya lebih besar daripada mentaatinya. Maka cukup bersabar saja sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban kita hanya taat, kemudian kita mendengar, kemudian bersabar, mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang menghendaki itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita keluar dari kezaliman-kezalimannya dan terhindar dari segala macam keburukan-keburukannya. Hanya kepada Allah kita meminta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita dari makar-makarnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Pak Ustaz, semoga Pak Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pertanyaannya, bagaimana menurut Islam, pandangan Islam kalau seorang perempuan menjadi pemimpin pemerintahan? Masya Allah. Ya, langsung saja. Jangankan kita bahas pemimpin yang besar, pemimpin yang sudah besar ya, atau kepala negara, pemimpin rumah tangga saja, yang skupnya kecil. Siapa jadi kepala di situ? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki, jelas itu.
Jelas ya? Apalagi yang besar daripada itu. Kenapa? Kalau diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza usil amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ketika suatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya atau bukan orangnya, maka tunggulah sa'ah. Di sini ada dua tafsiran para ulama. As-sa'ah, tunggulah hari kiamat, artinya itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Atau as-sa'ah sih kehancuran, tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Kemudian di hadis yang lain juga Nabi bersabda, la yufliha atau la yafliha qaumun wallu umuruhum umrah. Tidak akan pernah berjaya, berbahagia suatu bangsa, suatu daerah, suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Itu hadis Nabi Muhammad SAW, sahih semua. Sahih. Maka itu jawabannya saya jawab dengan hadis Nabi SAW, bukan dengan pendapat saya, tapi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Masya Allah. Silakan Ayanda. Siapa duluan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya ini Ustaz sudah disampaikan kemarin. Cuma dalam kesempatan ini menurut saya cukup penting. Bagaimana kita ketahui bahwa jadwal waktu sholat ini kan sudah ditetapkan. Yang ditetapkanlah pemerintah lewat Kementerian Agama. Nah, saya mendengar dialog antara Dr. Raffi Halun dengan Profesor Tono Saksono, ahli remote sensing, di mana Profesor Tono Saksono mengatakan bahwa dia telah mempelajari menyangkut masalah sholat dengan dia membandingkan di 70 negara, ada dibutuhkan, dan ternyata di Indonesia ini, jadi katanya ini subuh itu cepat 30 menit dan bisa lambat 30 menit. Artinya kita sholat maghrib itu masih bisa, pikir seperti itu. Nah, pertanyaan saya, dengan konsekuensi seperti itu, menurut dia itu dia tidak pernah lagi ke masjid karena tidak ada sesuai dengan yang sudah dia temukan. Dia yang sholat di rumah. Pertanyaan saya, apa memang tidak diperkenankan seseorang untuk meneliti jadwal salat? Kita serahkan saja ke pemerintah. Karena konsekuensinya kalau sampai kita meneliti dan ternyata kita menemukan sesuatu yang tidak sama, akhirnya tidak masjid dan cocok dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayahanda atas yang sangat baik sekali mengenai perbedaan waktu. Masih ada waktu ya? Masih ya? Masih banyak. Terutama polemik masalah subuh dan juga baru-baru ini Isya. Dari dulu subuh itu di Indonesia ini sudah jadi polemik sebenarnya. Bahkan dahulu itu, sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga ormas. Dulu hanya dua saja, ya Muhammadiyah dan NU. Dan kita tuh sering berbeda terkadang hari rayanya. Kenapa? Karena jarak karena metode yang diterapkan beda-beda. Ini ru'yah, ini hisab. Ru'yah ini hisab. Maka berimbaslah ke sholat subuh itu. Berimbaslah ke sholat subuh. Dan sekarang dengan ditopang oleh banyaknya teknologi yang canggih, muncul juga lembaga-lembaga yang juga ikut meneliti. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa ini? Bagaimana agama kita menyuruh kita? Karena ibadah itu ada dua sifatnya. Ada ibadah yang sifatnya fardiyah, ada ibadah yang sifatnya jamaah. Ada ibadah yang sifatnya
individu sendiri-sendiri, maka silakan. Tapi kalau sifat jamaah, ibarat sifatnya jamaah, kolektif, berjamaah, seperti Idul Fitri, Idul Adha, salat 5 waktu, kan berjamaah itu, maka butuh keseragaman waktu. Nah, bagaimana agama kita menyuruh kita untuk beragama dalam melaksanakan agama ini? Itulah hadis-hadis yang ada. Apakah agama kita menyuruh kita mentaati Muhammadiyah, NU, atau lembaga yang ada? Tidak. Agama kita taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah. Bisa ngerti ya? Taat kepada pemerintah. Terus gimana kalau salah misalnya? Yang berdosa itu bukan kita, pemerintah yang berdosa. Pemerintah yang menanggung dosa. Makanya hati-hati. Jadi lembaga-lembaga ini, jadi juga lembaga harusnya bersinergi mengabarkan kepada pemerintah. Sebagai contoh misalnya, di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ketika berhaji bersama sahabat-sahabat yang masih hidup pada zaman itu, Utsman bin Affan sebagai khalifah, pemimpin, kemudian menerapkan sholat di Mekah itu itmam, sempurna. Padahal sunnahnya itu adalah qasar ketika berhaji. Terjadi perdebatan antara sahabat Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Abdullah bertemu dengan hadis Nabi SAW. Dan Utsman punya ijtihad sendiri. Namun pada akhirnya apa? Ketika Khalifah Utsman menjadi imam karena pemimpin dan Abdullah bin Mas'ud jadi makmum, sahabat ini ikuti pendapatnya atau ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Kenapa? Karena pemimpin. Yang walaupun ini salah, ini benar. Kemudian setelah sholat ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau menisihi Utsman bin Affan? Kenapa engkau ikuti? Kan kamu Anda kuat dalilnya. Apa kata dia? Al-khilafu syarr. Perbedaan dalam hal ini adalah keburukan. Jadi dalam sifat berjamaah atau salat berjamaah, kita harus mentaati apa? Pemerintah. Ketika salah keputusannya, maka yang salah, yang menanggung itu adalah siapa? Pemerintah. Kita hanya berkewajiban mentaati apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal sholat misalnya kan, inilah Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu jawabannya Pak. Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana sikap seperti profesor ini yang katanya dia tidak pernah lagi ke masjid, dia sholat di rumah karena tidak sesuai dengan yang dia tulis. Apa dia berdosa atau kira bagaimana? Benar nggak sikap seperti itu, atau dia walaupun berarti tidak benar tapi harus ikut pemerintah? Ya, kalau masalah ijtihad ulama, ijtihadnya para ulama, ketika beliau ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtihad hakim bahwa akhta wa idza akhta atau kama qala, ketika seorang ulama berijtihad dan salah, maka dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Ketika dia berijtihad. Namun ketika dia melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW, apa atas balasannya? Berdosa. Kenapa? Ukuran kita itu adalah melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyak syubhat-syubhat yang akhirnya seorang itu malah meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dahulu di zaman kita masih kuliah, ada mahasiswa S2 di Mesir. Ketika dia mempelajari sholat, dari takbir sampai salam itu ikhtilaf semua ulama. Ikhtilaf. Ujung-ujungnya nggak sholat katanya. Ujung-ujungnya nggak sholat. Kenapa? Karena khilaf ulama. Ya mudah-mudahan nggak seperti ini beliau ini, ujung-ujungnya nggak sholat ke masjid. Kan bisa disiasati misalnya, ketika adanya duluan, bisa qomatnya diakhirkan. Diakhirkan. Kan nggak masalah. Di Arab Saudi itu qomatnya subuh itu 30 menit jaraknya. Dari adzan sampai qomat. Kita ini buru-buru. Kita ini terburu-buru. Asar itu sampai juga 30 menit. Iya.
mungkin qomatnya bisa diakhirkan untuk disiasati. Kemarin kan ini bisa diatur kan qomatnya itu. Apalagi subuh itu kan orang yang baru bangun pagi, mungkin ada yang juga ke kamar mandi, apalagi yang pengantin baru kan butuh mandi juga. Ya. Iya betul kan, masalah pengalaman berarti ini. Pengantin baru butuh lama dan segala macam, ya kasihlah waktu ya paling lama 30 menit lah. Memberikan kesempatan yang sakit perut, yang punya hajat, jangan sebagainya itu sehingga dia bisa ikut berjamaah. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita punya angkot misalnya, ayo sumbang, tapi kita dulu yang pergi, belum ada penumpangnya, kan begitu kan? Ibaratnya kita ada ayo sholat, tapi kita yang duluan qomat. Ya, tunggulah sampai masjid penuh baru kita sholat. Jangan terburu-buru. Jangan kita ngajak orang penumpang tapi kita lari dari penumpang tersebut. Itulah sholat berjamaah. Begitu Pak, wallahu taala. Yang terakhir ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya balik lagi bertanya pada pertanyaan awal. Nah, saya ingin bertanya sama Pak Ustaz, bagaimana kalau pemimpin perempuan? Sementara pemimpin perempuan itu banyak ulama yang mendukung. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini satu harapan saya juga bisa ditindaklanjuti oleh Pak Ustaz. Kebetulan Pak Ustaz sudah duduk di majelis ulama. Kalau bisa diberikan sosialisasi kepada seluruh para penceramah supaya bisa hadirannya seperti ini. Karena kemarin malam saya sempat keluar habis pada maghrib, saya melihat satu pelabuhan di sana ramai sekali dengan kajian. Jadi kalau bisa Pak Ustadz, kebetulan Pak Ustadz berada di ini, bisa diberikan nanti satu pandangan kepada semua yang memberikan kajian supaya bisa seperti inilah agaknya, supaya suasana Semarak ini bisa nampak di sini apa di tempat lain? terutama di mana? Tidak bisa lain, masalah. Ini kebetulan harapan kami ini Pak, bulan bertemu ini, jadi mungkin bisa Pak Ustadz bisa berikan informasi. Karena kami merasa hal seperti ini rasa agak sedikit senang dibandingkan dengan satu di sana, di sana yang kurang. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah tadi yang pertama tadi pemimpin perempuan. Jelas hadisnya dan sahih hadisnya. Cuman pertanyaannya kenapa banyak ulama yang mendukung? Mungkin mereka punya ijtihad, punya perbedaan pendapat. Mungkin diantara pertimbangannya itu yaitu bahwa dikisahkan dulu Ratu Balqis namanya, yang kisahnya dengan siapa? Dengan Nabi Sulaiman. Kemudian juga ketika fitnah terjadi antara para sahabat di perang Saffin, misalnya Saffain itu Aisyah sebagai panglima di situ. Wallahu taala alam. Tapi itu hanya ijtihad saja. Ijtihad. Ya, ulama boleh berijtihad. Ketika benar dapat pahala yang lain, tapi ketika salah 2 pahala. Jadi kita menghormati ijtihadnya para ulama. Yang kedua, mengenai kajian kita di masjid ini, itu mungkin tergantung hati para pendengar. Karena yang mengatur hati itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengundang, tapi undangan kita kan ada yang lewat, ada yang sampai ke hati. Wallahu taala. Atau mungkin kita kurang dari pihak masjid, kita kurang mungkin asosiasi dulu. Kita kalah dengan iklan rokok, Pak. Iklan rokok itu balihonya besar-besar. Ada ujung-ujungnya merokok membunuhmu katanya. Ujung-ujungnya merokok membunuh. Mohon maaf bagi yang merokok ini. Tapi kalau urusan kajian ini kecil tulisannya, tempatnya kecil lagi. Bahkan di HP itu masalah sulit bacanya. Ya mungkin kita harus gerakkan lagi. Bila perlu baliho-baliho itu kita tuliskan kajian. Ya enggak? Kajian Masjid Agung setiap malam gini-gini. Kan harusnya begitu. Jangan kalah dengan iklan rokok yang ujung-ujungnya membunuhmu itu. Bahkan setiap gang ada, masya Allah, besar lagi.
Jadi itu mungkin kita kalah sama iklan ini. Sehingga seperti inilah yang hadir. Karena kalah pamor, kalah saing dengan iklan-iklan yang lainnya. Itu Pak jawabannya, wallahu ta'ala. Terima kasih. Ini ada buku lagi Pak. Masya Allah. Dari 3 penanya, semuanya ayahanda kita ini. Silakan Pak, pilih yang mana Pak? Ada. Pilih yang mana Pak? Yang mana? Yang bukan doa? Oh ya, Masya Allah. Iya. Terima kasih atas semuanya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.